Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan memprediksikan apa saja yang akan terjadi pada One Piece Chapter 1006 yang tentunya selalu membuat kita penasaran bagaimana keseruan kelanjutan alur Wano. Apakah akan memperlihatkan pertarungan Robin dan Brook melawan Black Maria atau malah yang lainnya? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, berikut prediksi One Piece Chapter 1006. Sejak One Piece Chapter 1003 sampai dengan One Piece Chapter 1004, Oda Sensei telah membuat kita penasaran akan kemunculan siluet hybrid Kaido dan seseorang yang bersama dengan Akazenin. Dimulai dengan sosok hybrid Kaido, sepertinya Oda Sensei baru mulai memperlihatkannya pada One Piece Chapter 1006 nantinya. Akankah wujud Kaido yang satu ini akan membuat kita terperangah karena sosoknya yang benar-benar mengerikan atau bahkan terlihat aneh? Karena Oda Sensei membuat karakter kuat terlihat selalu ada saja yang konyol. Salah satunya adalah Katakuri yang di mata saudara-saudaranya begitu berwibawa, bahkan Flampe pun begitu ngefans kepada dirinya. Tapi rupanya di balik itu semua, Oda Sensei memunculkan sisi konyol Katakuri yang begitu suka memakan donat hingga membuat mulutnya robek. Dan apakah sosok Kaido juga akan bernasib sama dengan karakter lainnya? Selanjutnya adalah kemampuan hybrid Kaido apakah lebih overpower dibanding wujudnya yang lain. Karena perlu diketahui bagi nakama yang masih mempertanyakan apa itu hybrid, hybrid sendiri gabungan wujud manusia dan Zoan miliknya. Tujuannya adalah untuk menutupi kelemahan di wujud manusianya dan juga Zoannya. Karena Kaido dalam wujud manusianya tidak bisa menyemburkan api ataupun angin, begitu juga dalam wujud Zoannya, dia tidak bisa bergerak lincah mengingat tubuh naganya yang panjang dan besar, sehingga memungkinkan lawannya memiliki peluang menyerang dari banyak sisi. Nah, dengan wujud hybrid, Kaido bisa menggunakan kemampuan keduanya. Perpaduan wujud manusia dan Zoan akan membuat Kaido lebih lincah dalam bergerak, Kadabonya pun bisa digunakan. Ditambah lagi, ia bisa menyemburkan api dan angin sesuka hatinya. Dan bisa jadi, ketahanan tubuhnya juga bertambah. Nah, jika yang terjadi seperti ini, maka Zoro dan Supernova lainnya harus lebih waspada. Selain dibuat repot oleh Luffy yang kelelahan, ia harus menghadapi buasnya sang makhluk terkuat ini. Nah, di sini kami ragu Luffy membutuhkan waktu 10 menit untuk memulihkan tenaganya, melainkan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Yang mana Luffy telah menemukan cara mengantisipasi kelemahan yang dia miliki. Karena tahu persis yang ia lawan saat ini adalah Yonko, yang jika ia tetap seperti dulu, maka ia akan kalah. Nah, lalu misteri kedua yang bisa saja Oda Sensei jawab di chapter 1006 ini adalah sosok misterius yang bersama Akazenin. Sebelumnya di One Piece Chapter 1005, kita telah mengetahui bahwasanya Sanji yang diselamatkan Robin dan Brook akan menuju ke tempat Akazenin berada. Dan disusul juga Jack yang juga menuju ke sana dengan misi yang berlawanan dengan Sanji. Itu artinya sosok misterius tersebut akan diperlihatkan oleh Oda Sensei. Nah, sebelumnya ada yang memprediksikan jika dia adalah Robin. Tentu hal ini telah dibantah oleh Oda Sensei karena ia saat ini sedang berhadapan dengan Black Maria. Maka teori yang menyebutkan Hiyori ataupun Toki akan memiliki peluang yang lebih tinggi. Besar harapan kami jika sosok tersebut memang benar-benar Kozuki Toki yang ikut melintasi waktu untuk membantu para samurai menyelamatkan Wano dari kejahatan bajak laut Kaido. Karena memang Oda Sensei tidak menyebutkan jika Kozuki Toki telah mati, melainkan anak buah Kaido menganggap jika yang di dalam kastil Oden semuanya mati. Tapi pada kenyataannya, sebagian dari mereka melarikan diri dan sebagian lainnya pergi ke masa depan. Nah, jika memang Kozuki Toki yang berada bersama dengan Akazenin, tentu akan membuat mereka semakin memiliki semangat bertarung yang lebih tinggi. Bagaimana menurut nakama semua? Apakah sosok Toki memang layak untuk diperlihatkan lagi? Mengingat sampai saat ini rahasia 800 tahun lalu masih disimpan rapi olehnya.
Paling tidak Oda Sensei akan sedikit membocorkan kejadian 800 tahun lalu melalui Kozuki Toki. One Piece chapter 1005 lalu, kita telah diperlihatkan aksi seorang Robin yang sigap menghajar Black Maria dengan tamparan raksasanya, dan dibantu oleh Brook untuk menghancurkan perangkap dan melepaskan Sanji dari jeratan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa dengan mengajak Brook dalam pertarungan ini adalah pilihan yang tepat, mengingat kemampuan Brook yang mampu membekukan jaring laba-laba membuat perangkap tersebut tidak terlalu merepotkan bagi mereka. Lalu di akhir chapter kita diperlihatkan si wanita laba-laba ini melakukan aksi yang vulgar, yaitu mencopot bajunya. Di sana terlihat ada sebuah tato di punggungnya, namun sampai saat ini kami masih belum memahami itu tato apa. Apakah sebuah lambang klan seperti klan Kozuki atau memiliki arti lainnya? Semoga saja nanti Oda Sensei mengungkap hal tersebut. Nah, yang menjadi perhatian kami lainnya adalah senjata yang dipegang oleh Black Maria, berupa tongkat yang di ujungnya memiliki kepala pria dihiasi lingkaran seperti api. Nah, di One Piece chapter 1006 nantinya, kita akan mengetahui kemampuan dari tongkat yang dimiliki oleh Black Maria. Apakah segarang penampilannya atau tidak? Kami malah menduga senjata tersebut akan mengeluarkan sesuatu dari ujung tongkat yang berbentuk kepala pria. Bisa jadi berupa api, cairan beracun, atau bahkan semacamnya. Black Maria yang terlalu meremehkan Nico Robin dari awal akan mulai menyadari selain dia adalah arkeolog, ia juga memiliki kemampuan bertarung yang cukup handal. Seperti yang kita tahu, Robin telah berguru dengan ayah Luffy selama 2 tahun lamanya. Jadi kami rasa selain keahlian dalam membaca pergerakan lawan, dalam mengalahkan lawan pun Robin cukup hebat. Belum lagi Brook yang memiliki kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan juga, di mana akan membuat Black Maria semakin terpojok. Oke, sebagai tambahan saja karena sudah banyak pertanyaan dari nakama yang penasaran nasib beberapa karakter ini. Mulai dengan Karibo, terakhir kali dia diperlihatkan adalah saat pemberontakan di penjara Udon terjadi. Dia merupakan salah satu orang yang melancarkan aksi tersebut. Namun, saat alur mulai beralih pada rencana penyerangan Onigashima, Oda Sensei tidak menyorot karakter ini lagi. Nah, di sini kami memiliki 2 opsi. Yang pertama adalah Karibo memang tidak ikut dalam peperangan ini. Dan opsi yang kedua, dia ikut dalam peperangan di Onigashima, namun hanya saja Oda Sensei sengaja tidak menyorotnya dulu dan baru diperlihatkan saat dirinya melakukan sesuatu yang penting seperti saat di penjara Udon. Kemudian kondisi karakter selanjutnya adalah anak-anak Big Mom yang masih bersiap di kapal. Apakah mereka sudah sampai di pulau Onigashima? Nah, terakhir kali mereka diperlihatkan adalah saat mereka selamat dari serangan Marco dan kembali mendaki air terjun. Setelah kepergian Perospero menuju Onigashima, mereka tidak diperlihatkan lagi hingga sampai saat ini. Menurut kami, mereka tidak akan bisa menuju ke Onigashima mengingat Onigashima sendiri diangkat oleh Kaido menuju ke ibu kota bunga dan hanya bisa menunggu sampai pulau tersebut kembali ke daratan. Oke, sekian dulu prediksi kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.